Sholat sunnah 1000 rakaat gitu ya. Ini gangguannya, waduh, gede banget, ngantuk ya Pol. Ini udah Iya. mulai tuh. Tiduran. Iya. Baik Ibu, ayat berapa Bu? 50? Bisa. 53 Bu ya. Dia pulang dari 52 aja. 52 Bu ya. Tapi yang baru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bu ya. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahidan ya'lamu ma fis samawati wal ardi waladina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Baik Ibu. Katakanlah. Jadi kata Allah Bu ya, nyuruh sama siapa? Nyuruh pada Rasulullah Bu ya. Fil amar Bu ya. Cukuplah Allah menjadi saksi Bu ya antara kamu dan aku. Jadi kalau ada masalah Bu ya, sudah cukup, serahkan saja sama Allah Bu ya. Allah yang akan menjadi saksi antara kamu dan aku gitu Bu. Jadi kalau ada masalah Bu ya, jangan terlalu dibesar-besarkan Bu ya. Udah serahkan aja sama Allah dengan dengan kalimat cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu dan aku. Paham Bu ya? Dianya di sini Allah ya. Dia mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi ya. Jadi semuanya Allah mengetahui. Masalah kita juga, perkara kita juga Allah maha mengetahui Bu ya. Sedang orang-orang yang percaya kepada yang batil, nah Ibu percaya kepada yang batil tuh, percaya kepada selain Allah itu batil Bu ya. Apa contohnya? Dukun tuh percaya Pak. Ya dukun batil Bu ya. Apa lagi? Kuburan juga batil. Apalagi? Percaya sama jimat juga ya Bu. Jimat juga batil gitu Bu ya. Nah Percaya dengan hari-hari. iya itu batil Bu ya. Jadi Ibu, sedangkan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah kan bukan pada saat zaman waktu turun Al-Quran aja Bu ya. Pada saat ini juga orang masih banyak yang batil. Kenapa? Karena sudah cukup kata Allah Bu ya, dikasih Al-Quran, tapi masih mencari yang selain dari Allah. Kan tadi dikatakan cukup kan? Cukup, Al-Quran itu udah cukup gitu. Tapi masih pelajari. Iya, gitu. Pelajari jadinya ya misal terus. Gitu Bu ya. Nah, jadi Bu ya, percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah ya. Mereka yaitu orang-orang yang merugi gitu. Jadi jangan sampai kita rugi Bu ya. Dengan apa? Dengan kita mengakui yang mengikuti yang batil Bu ya, mengikuti yang batil gitu ya. Nah, itu kan ngulang Bu ya. Baik, sekarang 53 Bu. Apa itu? Wayastazilu ya. Azab Allah pasti datang pada waktunya. Baik Bu. Ini tuh Bu ya. Wayastaziluna kabil azab walaula ajalum musammal laja'ahumul azab walayatiyannahum ba'data wa hum la yashurun. Baik Ibu. Dan mereka minta kepadamu, merekanya orang-orang kafir Bu ya. Minta kepadamu, Bu ya, di sini kepada Rasulullah Bu ya. Dan mereka minta kepadamu itu disegerakan azab gitu Bu ya. Orang-orang kafir gitu Bu ya, minta disegerakan azab gitu ya. Kalau tiada Bu ya, karena waktu yang telah tetap. Nah, kalau tiada karena waktu yang telah tetap, niscaya datang kepada mereka azab itu. Lah kan azab itu udah ditentukan sama Allah Bu ya, kan udah ditulis di Lauhul Mahfuz Bu ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi Bu ya, Allah sudah menulis ketentuan. Nah, walaupun mereka minta diajab Bu ya, tapi kan udah ada ketentuannya dari Allah.
kalau Allah mau mengazab ya ngazab aja, tapi kan udah ada ketentuannya, udah ada catatannya di Lauhul Mahfuz ya. Nah, dan mereka minta kepadamu, merekanya orang-orang kafir minta kepadamu ya kepada Rasulullah disegerakan azab gitu ya. Nah, kalau tiadalah itu karena waktu yang telah tetap kan ketentuan Allah kan, yang udah ada di Lauhul Mahfuz kan. Nah, paham tuh Bu? Ya, niscaya datang kepada mereka azab itu gitu. Dia kan minta azab, tapi kan azab kan udah ada ketentuannya, udah ada ketetapannya dari Allah kan gitu ya. Kemudian dan datang kepada mereka dengan tiba-tiba ya, sedang mereka tidak menyadari begitu Bu ya. Jadi orang-orang kafir itu kalau tidak percaya Bu ya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Bu ya, mereka minta kalau memang benar Al-Qur'an itu dari Allah, coba kami kami diazab gitu Bu ya. Kan mereka nggak percaya dengan adanya Al-Qur'an. Dari awal-awal juga gitu kan. Nah, mereka tidak percaya dengan Al-Qur'an. Makanya mereka kalau memang betul-betul Al-Qur'an itu datangnya dari Allah ya, coba kami diazab. Jadi mereka minta diazab. Nah, tapi waktu mereka minta diazab itu kan belum ada ketetapan untuk diazab Bu ya, karena udah ada ketetapannya yang udah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, kemudian tiba-tiba kemudian datang kepada mereka azab gitu Bu ya. Nah, sedang mereka tidak menyadari gitu. Kalau dikasih azab mereka tidak sadar Bu. Nantangin ya Bu, Padahal mereka nantangin karena mereka tidak percaya adanya Al-Qur'an itu dari Allah gitu. Turun dari Allah. Makanya mereka kalau memang ini Al-Qur'an datangnya dari Allah, mereka minta diazab. Paham Bu ya? Nah, pada waktu mereka minta diazab, belum ada ketetapan untuk diazab, tapi pasti mereka diazab. Nah, kemudian azab datang tiba-tiba ya, sedang mereka tidak menyadari. Baik Ibu. Ayat 54 Bu ya. Yastajilunaka bil azab wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Baik Ibu. Mereka minta kepadamu, merekanya orang kafir, kepadamunya kepada Rasulullah supaya disegerakan azab ya. Supaya diminta disegerakan azab. Kalau memang itu Al-Qur'an datangnya dari Allah gitu kan. Dan sesungguhnya jahanam ya sungguh meliputi orang-orang kafir. Nah, jadi mereka karena tidak percaya dengan adanya Al-Qur'an, mereka masuk neraka jahanam. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang kafir itu langsung masuk neraka Bu ya. Nah, orang-orang kafir itu langsung masuk neraka, tidak ini Bu, tidak melalui sirat Bu ya. Nah, kalau orang-orang yang beriman kan melalui sirat dulu ya, sirat ya. Kalau orang-orang yang beriman melalui sirat dulu ya. Nah, di sirat itu ada yang pada jatuh, ada yang selamat, ada yang kesasat, ada yang kegait-gait, ada yang kesasat-sasat gitu Bu ya. Nah, tapi kalau orang kafir langsung masuk neraka. Kalau orang itu ya Bu, yang dari yang matahari katanya di atas. Itu mah enggak. Itu mah di padang mahsyar Bu ya. Bukan dari padang mahsyar, kalau yang enggak itu langsung jebur gitu. Iya, jadi di padang mahsyar Bu ya, orang-orang kafir, orang beriman di padang mahsyar. Kalau orang kafir langsung masuk neraka. Tapi kalau orang beriman lewat sirat. Iya Bu ya, lewat sirat. Kalau yang banyak dosanya, kalau gini aja gampangnya Bu ya. Kalau yang 50+1 Bu ya, itu insya Allah selamat, tapi banyak disasak-sasak sama yang gait-gaitan di sampingnya itu Bu ya. Nah, begitu Bu ya, banyak kegores-gores Bu ya. Yaitu dengan gaitan yang ada di pinggir sirat itu ya. Nah, ada yang selamat, ada yang jatuh juga gitu Bu ya. Jadi kalau orang yang beriman itu nggak langsung masuk neraka, tapi melalui sirat dulu, walaupun jatuh ke neraka gitu ya. Nah, cuman ada harapan. Nerakanya bukan yang tadi dari itu tadi yang katanya matahari.
lain lagi ya Bu ya. Udah beda ceritanya Bu ya. Kalau mau ngurut dari cerita dari awalnya ya kelamaan kita belajar. Iya. Ya udah, saya ulang Bu ya. Manusia dibangkitkan. Ini cerita singkatnya ya. Manusia dibangkitkan, ya telanjang semuanya Bu ya. Kemudian ke padang mahsyar, yaitu sampai kalau saya baca buku di Huru Hara Hari Kiamat ini Bu ya, di Ibnu Katsir Bu ya, itu 70 tahun. 70 tahunnya 70 tahun akhirat Bu ya, yang seharinya 1000 tahun. Nah, ini cerita singkat Bu ya. Nah, ke padang mahsyar yaitu yang mataharinya satu mil. 1 mil itu hanya 1 kilo, asalnya 1600 meter Bu ya, dari kepala ke matahari. Jadi makanya manusia di situ Bu ya, keringatnya. Tenggelam dengan keringatnya sendiri Bu ya, tenggelam dengan keringat sendiri. Kalau banyak dosa ya pasti tenggelam gitu ya. Kalau yang sedikit dosanya ya mungkin enggak sampai tenggelam. Nah di situ kemudian ada hisab Bu ya. Hisab itu apa Bu? Perhitungan ya. Ada hisab. Nah setelah ada hisab Bu ya, ini yang kafir langsung masuk neraka. Yang beriman ke sirot dulu ya. Nanti di sirot, orang yang beriman juga nanti di sirot banyak yang jatuh Bu ya, banyak yang jatuh. Yang berbuat dosa besar jatuh Bu ya. Yang berbuat syirik, orang Islam juga kan banyak berbuat syirik Bu ya. Orang yang berbuat bidah jatuh gitu Bu ya. Nah banyak yang jatuh. Bahkan orang yang sholat juga ada yang jatuh juga gitu Bu ya. Kenapa? Sholatnya lalai, sholatnya sahun, sholatnya ria gitu Bu ya. Bahkan ada yang jatuh juga walaupun orang sholat gitu. Fawailul musholin, celakalah bagi orang yang sholat gitu ya. Kenapa? Sholatnya sahun, sholatnya ria gitu ya. Itu singkatnya aja Bu ya. Ya berarti nerakanya itu ya misah Sama gitu. Sama jahanam juga gitu. Jahanam juga Bu ya. Paham Bu ya. Nah cuma nanti orang yang beriman Ibu, kalau udah habis dosanya Bu ya, udah jadi kayak areng, nah, kemudian diangkat mandi di sungai kehidupan ya, kemudian bersih tapi tetap masih ada tandanya. Makanya orang-orang surga mengatakan kepada mereka itu mantan jahanamiyun itu ya. Iya. Dia nggak masuk. Udah sering, tapi ya nggak apa-apa buat ingat-ingat Bu ya. Baik, gitu Bu ya. Dan mereka minta kepadamu disegerakan azab. Merekanya orang kafir Bu ya, maunya kepada Rasulullah. Kalau tiada, udah ini Bu ya, 53 udah ya. Ada 54 sekarang Bu ya. Ya sajiluna kabil azab wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Baik Ibu, mereka minta kepadamu kepada Rasulullah Bu ya, supaya disegerakan azab ya, dan sesungguhnya jahanam sungguh meliputi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu ya masuk neraka, meliputi Bu ya, meliputi orang-orang kafir, jahanam itu neraka jahanam Bu ya. Nah, jadi kalau orang kafir langsung masuk neraka jahanam. Paham tuh Bu ya. Baik, ayat 55-nya. Yauma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Baik Ibu, yaitu pada hari azab menutup mereka ya. Merekanya siapa? Orang kafir. Dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dari atas juga diazab, dari bawah juga diazab ya. Dan Allah berfirman, nah Ibu, jangan suka neko-neko sama Allah, jangan suka macam-macam sama Allah. Nanti dipupuas kalau kata bahasa Sunda. Apa dipupuas? Syukurin loh. Gitu. Iya, rasain gitu Bu ya. Jadi jangan suka nantang-nantang Allah Bu ya. Jangan suka nantang-nantang Allah Bu ya, jangan suka macam-macam kepada Allah Bu ya. Nah, apa? Nanti kalau masuk neraka apa kata Allah? Apa?
Rasainlah pembalasan dari Allah. Iya, rasakanlah apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kamu kerjakan kapan? Waktu di dunia. Sekarang diapain sama Allah? Syukurin, rasain, kan gitu. Gitu Bu ya. Iya, jangan suka macam-macam sama ayat Allah, Bu ya. Jangan suka nantangin Allah. Nanti dari atas dikasih azab, dari bawah juga, dari bawah hati juga diazab. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Rasakanlah gitu. Rasakanlah apa-apa yang telah kamu kerjakan. Kapan? Di dunia Bu ya. Jadi kita di dunia Ibu mengerjakan sesuatu perbuatan Bu ya, ibadah itu hanya ngikutin Al-Quran, hanya ngikutin Al-Hadis Bu ya. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Hadis, nggak usah kita kerjakan walaupun itu baik ya, walaupun itu baik. Bu ya. Nah di sini saya baca ininya Bu ya. Ada Rasul bagimu Bu, jika aku berdusta ya, niscaya. Nah di sini jika aku berdusta kata Rasulullah Bu ya. Kan tadi kan dibilanginnya dusta kan? Karena nggak percaya ya, nggak percaya ke Al-Quran itu datangnya dari Allah. Nah, jadi Rasulullah itu hanya apa Bu? Hanya sebatas menyampaikan gitu ya. Baik ya. Jika aku berdusta kata Allah, kata Nabi Bu ya, kata Rasulullah, niscaya dianya Allah Bu ya, mengazabku ya. Jadi Quran itu benar-benar dari Allah, bukan bikinan Rasulullah. Makanya di sini jika aku berdusta, ya berdusta itu Al-Quran Bu ya. Bohong kan? Jika aku berdusta bahwa Al-Quran itu dari Allah Bu ya. Nah, jika aku berdosa, niscaya dia mengazabku. Dianya di sini Allah. Mengazabkunya itu yang mengazab Rasulullah, gitu Bu ya. Nah, yaitu sebagaimana firman-Nya, seandainya dia mengada-adakan. Paham Ibu? Mengada-adakan. Ayo, paham nggak? Mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah ya, niscaya kami kata Allah benar-benar memotong urat tali jantungnya, urat tali jantung Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mengada-ada, paham Bu ya? Ini Rasulullah Bu ya, kata Allah. Kalau memang Rasulullah benar-benar bohong, dusta, mengatakan yang tidak dikatakan oleh Allah gitu ya. Apa kata Allah? Ya, seandainya dia mengada-adakan sebagian perkataan kan atas nama kami, kan gitu, atas nama Allah gitu kan. Nah, apa kata Allah? Niscaya kami benar-benar memotong urat tali jantungnya. Urat tali jantungnya siapa? Rasulullah. Kalau memang Rasulullah berdusta gitu. Rasulullah berdusta enggak? Ya enggak. Kalau umpamanya Rasulullah berdosa, baik gitu Bu ya, akan mau dipotong sama Allah itu apa? Urat tali jantungnya. Gitu Bu ya. Paham Bu ya? Nah, Rasulullah aja digituin sama Allah Bu ya. Padahal Rasulullah kan enggak mengada-ada kan? Paham Bu? Mau Ibu mengada-ada yang tidak ada dari Al-Quran. Ibu mengada-ada yang tidak ada dari Al-Hadis. Mau Ibu? Rasulullah aja dipotong urat tali jantungnya gitu. Saking tidak bolehnya mengada-ada karena Al-Quran udah cukup gitu Bu ya. Paham Bu ya? Udah sering sekali ya ayat itu banyak Bu ya yang mengadakan Al-Quran itu cukup gitu ya. Kalau yang populer mah itu yang familiar Bu ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 itu paling familiar Bu ya. Tapi sebetulnya enggak di surat enggak Al-Maidah ayat 3 aja. Ini kita temukan juga Bu ya di surat apa? Surat Al-Ankabut Bu ya. Ketemu kan? Cukup Al-Quran kan? Enggak usah pakai yang bikinan-bikinan manusia. Kalau bikinan manusia mengaku-ngaku itu dari Allah, apa ini? Dipotong ya urat jantung lehernya urat jantungnya gitu ya, gitu kan. Berani Ibu? Masih berani Ibu ibadah yang tidak ada dalilnya,
Mengada-ada itu kan yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, diadakan. Itu namanya mengada-ada. Itu yang adain juga Ustadz juga. Biar aja dia ntar yang bertanggung jawab. Ya iya gitu Bu ya. Kita tahu tapi Tadi- Ya, kalau- masih ngikutin ya. Kalau kita tahu masih ngikutin ya salah sendiri. Ayat berapa tadi tuh Bu? pentingnya Ayat berapa? Ya itu pentingnya belajar. Apa Bu? Ayat berapa tadi tuh Bu? 54. 54. 4 ya. itu ada di itu hadisnya yang tadi. Nah ini yang Itu tadi yang hadisnya. urat jantungnya dipotong ini ada ayat Bu ya. Ayat. Oh, itu ayat Bu. Iya. Al-Haqqah coba Ibu Al-Haqqah surat 46. Al-Haqqah coba ya. Al-Haqqah 46 Al-Haqqah itu surat berapa? Sudah. Di kalau nggak salah di juz berapa ya? 30 kali. Al-Haqqah ayat surah apa? Iya kali ya, 30 kali ya. Apa 29? Kamal Haqqah itu 29 kayaknya. 29 kali ya. Coba itu ayat itu Bu ya. Kalau memang Rasulullah itu mengada-ada Bu ya, apa Bu? Allah akan memotong urat jantungnya. Itu surat Al-Haqqah Bu ya. Kalau nggak salah itu surah, dilihat aja di sampingnya Ibu, di samping kan ada daftar isi itu. Daftar isi itu kan ada. Daftar isi ayat 4647. Ayo baca Lis, udah ketemu. 4647. Iya, kan di samping kan ada kan daftar isi itu. Itu kalau nggak hafal nama-nama surat ya Bu. Tahunnya 69. Ayo sok baca 696 suratnya. 69 ya Bu. Ya, ayatnya 4647. Ayo dibaca, siapa yang udah ketemu? Ya, nyarinya dari isi daftar isi. Wama adraka mal haqqah. biasa berapa itunya tadi? Ayat berapa Bu? Ayat 4647. Ayo dibaca artinya. Dan sekiranya dia atau Muhammad mengadakan sebagian perkataan Udah ketemu Ibu? Al-Haqqahnya ketemu. Udah ayatnya berapa Bu? 4647. Coba ayo, siapa yang lantang bacanya? 1 2 3 baca. 647. Nah, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Dari Nah. dari 44 juga itu. Enam. Ya. Dan sekiranya 47-nya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Nah gitu Bu ya. Jadi kenapa? Kalau Bu ya, kalau ini Rasulullah ya, kalau Rasulullah mengada-ada perkataan Rasulullah ya, mengatasnamakan Allah Bu ya, yaitu ayatnya ya apa? Ini saya apa? Motong urat jantungnya. Urat jantungnya siapa? Rasulullah Bu ya. Rasulullah aja digituin sama Allah Bu ya, padahal Rasulullah kan nggak mengada-ada kan? Nah sekarang banyak yang mengada-ada. Itu ancaman pada Rasulullah loh. Jadi jangan suka mengada-ada, karena Al-Quran sudah cukup Bu ya. Di surat Al-Maidah udah dikatakan. Kita sekarang surat Al-Kabut udah kita temukan Bu ya. Jadi cukup Al-Quran. Jelas Ibu ya. Jam berapa Bu? Masih ada? masih Berapa Bu? Masih 15 menit lagi. Baik. Udah jelas Ibu ya? Ya, Bu. Nah, jadi jangan suka apa Bu? Mengada-ada. Jangan suka mengatasnamakan ya, mengatasnamakan ayat, mengatasnamakan hadis, padahal tidak ada di ayat, tidak ada di hadis gitu. Jangan Bu ya. Rasulullah aja diancam begitu. Padahal Rasulullah tidak Bu ya. Tidak apa? Tidak mengada-ada gitu. Kenapa?
Karena Ibu, orang mengatakan Al-Quran bukan datang dari Allah. Kalau benar-benar Al-Quran datang dari Allah, kata mereka, apa Bu? Minta diazab ya. Dipercepat azab-azabnya gitu. Jelas Ibu? Baik, ayat berapa sekarang? 56 Bu ya. Baik. Udah kalau udah ketemu Ibu diingetin Bu ya. Al-Maidah ayat 3. Iya. Ini tentang diharamkan bagi memakan bangkai. Ke bawahnya Neng. Ke bawahnya. Yang ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. ayat yang terakhir turun ya Bu. Iya. Udah, coba baca ayat Al-Maidah yang terakhir ya. Ayat 3. Hurimat alaikum. Enggak, yang bawahnya sayang. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa Raditu raditu lakumul lakumul islama Islam. dina. Coba artinya baca. Arti pada hari orang-orang kafir telah putus asa. Enggak, bawahnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Pada hari ini telah sempurna. Yang al-yaumanya aja yang dibaca. Jadi potongan itu Potongan ayat. Ya. Ini potongan awal penggalan ayat ya. Ya coba pada hari ini telah kusempurnakan. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dan Apa telah- itu? Agamanya apa? Al-Quran. Terus? Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nah, Dan jadi telah udah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Islam kan yang diridhoi sama Iya. Allah. Terus? Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Nah, sampai Penyayang. situ aja udah Bu ya. Jadi cukup Al-Quran ya Bu ya. Jangan mempelajari yang lain-lain, apalagi kita udah tua-tua Bu ya. Udah tinggal mempelajari Al-Quran aja, kemudian Bu diamalkan. Gitu Bu ya. Baik. Ayat berapa Bu? 55. Kan kita kan azannya jam 3 pas Bu ya? 5 menit lagi Bu ya? 5 menit lagi azannya jam Kurang 3 5 Neng. menit. Sekarang untuk tanya jawab aja Bu yang 5 menit Bu ya? Berarti sampai 54 ya? Iya. Yang 5 menit untuk apa tanya jawab Bu ya? Kalau udah tanya jawab tapi dibatasi juga Bu ya. Kalau udah tanya jawab kadang-kadang suka merembet banyak Bu ya. Tapi dibatasi Bu ya hanya 5 menit ya karena azannya jam 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami Bu ya, kita belajar itu supaya kita tidak sesat.